Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Angelini Agustin. Di sini saya akan menjelaskan tentang memaksimalkan laba dan meramalkan penjualan. Memaksimalkan laba dan meramalkan penjualan adalah dua aspek kritis yang harus diperhatikan dalam pengelolaan bisnis yang sukses. Dengan memahami konsep dasar dan faktor-faktor yang mempengaruhi laba, perusahaan dapat mengembangkan strategi penetapan harga yang efektif untuk meningkatkan profitabilitas. Konsep dasar memaksimalkan laba yang pertama, definisi laba, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi laba, dan yang ketiga pentingnya analisis biaya volume laba. Yang pertama, definisi laba. Laba adalah selisih antara total pendapatan yang diperoleh perusahaan dengan total biaya yang dikeluarkan. Memaksimalkan laba berarti mencari cara untuk meningkatkan pendapatan dan menekan biaya secara optimal. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi laba. Laba dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor seperti harga jual, volume penjualan, biaya produksi, biaya pemasaran, dan efisiensi operasional. Yang ketiga, pentingnya analisis biaya volume laba. Analisis biaya volume laba membantu perusahaan memahami hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba. Faktor-faktor yang mempengaruhi laba, yang pertama ada faktor internal, yang kedua faktor eksternal, dan yang ketiga sinergi faktor internal dan eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi laba antara lain yaitu harga jual produk, biaya produksi, efisiensi operasional, produktivitas karyawan, kualitas produk, dan strategi pemasaran. Yang kedua faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi laba meliputi seperti kondisi ekonomi, persaingan industri, tren pasar, perubahan preferensi konsumen, dan kebijakan pemerintah. Dan yang ketiga, sinergi faktor internal dan eksternal. Untuk memaksimalkan laba perusahaan perlu menyelaraskan faktor internal dan eksternal secara strategis. Dengan mengoptimalkan faktor internal dan merespon dengan cepat terhadap perubahan faktor eksternal, perusahaan dapat menciptakan keunggulan kompetitif dan mempertahankan profitabilitas jangka panjang. Strategi penetapan harga untuk memaksimalkan laba. Yang pertama, analisis pasar. Analisis pasar di sini memahami kondisi pasar, preferensi konsumen, dan harga kompetitor. Yang kedua, perhitungan biaya. Menghitung biaya produksi, distribusi, dan overhead secara akurat adalah penting untuk menentukan harga jual yang dapat memaksimalkan laba. Yang ketiga, uji coba dan penyesuaian. Setelah menetapkan harga awal, perusahaan di sini harus melakukan uji coba di pasar dan monitor respon konsumen. Jika diperlukan, harga dapat disesuaikan untuk mencapai sisi optimal antara volume penjualan dan keuntungan. Peramalan penjualan. Yang pertama, definisi peramalan penjualan. Peramalan penjualan adalah proses memperkirakan volume penjualan di masa-masa mendatang berdasarkan data historis, tren pasar, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan. Yang kedua, tujuan peramalan penjualan. Tujuan utama peramalan penjualan adalah membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik terkait produksi, inventaris, pemasaran, dan alokasi sumber daya. Yang ketiga, manfaat peramalan penjualan. Manfaat peramalan penjualan di sini mencakup perencanaan produksi yang lebih baik, pengelolaan inventaris yang efisien, terus alokasi anggaran yang optimal, dan penetapan harga yang kompetitif, dan pengambilan keputusan strategis yang lebih akurat. Yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, peramalan penjualan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tren industri, preferensi konsumen, kondisi ekonomi, harga, promosi, dan faktor eksternal lainnya. Metode peramalan penjualan. Yang pertama, metode kualitatif. Metode kualitatif di sini seperti survei, wawancara, dan opini panel ahli yang digunakan untuk memperoleh wawasan dan perspektif subjek tentang tren pasar. Yang kedua, metode kuantitatif. Metode kuantitatif di sini seperti analisis tren historis, regresi, dan model pemurusan eksponensial dan menggunakan data numerik untuk menghasilkan peramalan yang lebih objektif dan terukur.
Yang ketiga, metode gabungan. Mengombinasikan metode kualitatif dan kuantitatif dapat memberikan hasil peramalan yang lebih akurat dan komprehensif. Langkah-langkah melakukan peramalan penjualan: yang pertama, pengumpulan data; yang kedua, analisis data; yang ketiga, pembuatan model; dan yang terakhir, evaluasi dan penyesuaian. Sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.